Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Skuy Ngoding. Pada video kali ini saya ingin men-sharing beberapa hal mengenai date picker menggunakan Bootstrap dan juga salah satu event yang ada di JavaScript, yaitu onChange event, dimana nanti date picker ini kita gunakan untuk mempercantik tampilan saat input yang merupakan tanggal ya. Dan juga nanti event onChange ini adalah salah satu event pada JavaScript. Kita menggunakan jQuery sebagai library-nya untuk mempermudah, dimana nanti saat kita melakukan sesuatu pada elemen HTML dan jika dia berubah, maka akan terjadi hal lain, begitu ya. Itu gambaran kecilnya. Sekarang kita langsung masuk saja ke pembahasannya ya. Jadi saya di sini menggunakan studi kasus, satu aplikasi yang sedang saya bangun, di mana ada menu untuk data transaksi. Jadi kita tes reload dulu, kemudian kita tambah data. Nah, kita atau saya nanti ingin sebelum input pelanggan ini, kita akan membuat suatu inputan yang berupa tanggal. Namun saat dipilih tanggal itu, dia menggunakan Bootstrap date picker gitu ya, atau date picker. Kemudian di bawah pelanggan ini kita akan membuat nama produk dari data transaksinya. Kemudian saat produk itu terpilih, maka dia akan mengambil data dari harganya dari tabel produk gitu ya. Jadi saat dipilih namanya, secara otomatis harganya keluar tanpa harus diinput oleh si admin lagi gitu ya. Jadi pertama yang harus kita lakukan yaitu mempersiapkan asetnya atau file asetnya ya. Jadi saya karena sini sudah menyiapkannya, teman-teman bisa langsung saja secara online, ataupun kalau mau secara offline bisa download di link deskripsi ya. Saya mengambil beberapa komponen ini dari template admin LTE, jadi lebih mudah, lebih cepat ya. Jadi yang pertama yang teman-teman butuhkan ini CSS-nya date picker dari Bootstrap ya, diarahkan ke arah dimana file tersebut berada. Kemudian jQuery-nya, saya menggunakan jQuery yang versi 3.41 min.js. Kemudian itu ya dua yang paling penting, ini juga butuh ya. Nah, kemudian untuk scriptnya pasti ya kita menggunakan file script.js. Kita tidak menggunakan script on page, kita menggunakan external file. Jadi nanti arahkan ke file tersebut seperti saya di script.js ini. Nah gitu ya. Kemudian date pickernya min.js-nya. Kemudian satu lagi Bootstrap min.js. Ini yang perlu nih. Nah, itulah ada di 5 hal ya yang perlu di-linkkan ke dalam file yang kita butuhkan. Kenapa saya kosongkan begini? Karena nanti di sini kita akan buat tanggalnya di sini ya. Tanggal yang akan menggunakan date picker dari Bootstrap gitu ya. Kurang lebih seperti itu. Nah, kita tes lihat lagi sekali lagi. Nah, ini kan tidak ada nih, cuma ada jumlah, TC bisa, berhasil dan belum bayar, pelanggan ada di sini. Kemudian kita mau menambahkan tanggalnya. Kita bisa ambil ini, bisa kita copy ya. Atau kita buat sini juga boleh. Kita buat sini div form group. Oh, maaf, saya biasanya VS Code div form group. Nah, dalam form group ini kita menggunakan label. Dan di sini kelasnya kita ikuti dari si admin LTE-nya. Nah, kemudian di bawahnya baru kita buat div lagi. Kolumnya berarti SM10 ya. Jadi totalnya ada 12 gitu. Satu baris ini. Kita input type, kita lihat dulu, kita tulis date dulu. Name-nya sesuaikan dengan database teman-teman semua. Kalau punya saya berarti tanggal TR gitu ya. Saya buat ID-nya tanggal ini. Nah, kita lihat di sini database-nya. Nah, ini dia tabel transaksi saya tanggal TR gitu. Jadi nanti sesuaikan biar kita bisa mengirimkan data ke database gitu ya. Nah, kita lihat dulu nih gimana hasilnya. Nah, seperti ini ya. Jadi ini
menggunakan apa, maaf ini ada yang salah nih ya, call sm2. Oh ya, ini kita lupa buat kelas di inputnya, kelas form control ya, biar punya bootstrap. Nah, ada dia. Ini masih menggunakan tipe date yang ada di HTML ya. Bisa juga kita gunakan seperti ini. Nah, begini ya. Kemudian teman kita mau mempercantiknya lagi. Jadi kita bisa menggunakan date pickernya. Dengan cara seperti apa? Ini kita ubah menjadi teks saja. Kita ubah jadi teks. Kemudian di kelasnya kita kasih date picker atau terserah apapun itu. Nah, sudah selesai di sini. Kita beralih ke scriptnya. Kita tes dulu buat begini ya. jQuery jalankan function berikut. Nah, ini. Kemudian dolar ini artinya jQuery. Nah, jQuery tolong carikan kelas atau elemen yang mempunyai kelas datePicker. Titik ini kan kelas. Kalau kita buat crash ataupun ini kan ID. Karena kita tadi menggunakan ID-nya tanggal, namun kita menggunakan kelasnya datePicker. Nah, jadi jQuery tolong carikan elemen yang punya kelas datePicker, kemudian jalankan datePicker ya. Jadi si jQuery ini punya datePicker ya, dimana isinya adalah kita buat beberapa atributnya. Apa contohnya? Formatnya. Nah, pasti ya formatnya saya sesuaikan dengan database MySQL nya di tahun duluan, kemudian bulan, lalu hari ini. Nah, kemudian auto close nya kita perlu. Auto close nya itu kita buat true. Jadi dia saat dipilih tanggalnya dia langsung nge-close datePicker nya. Lalu kita buat juga satu lagi auto highlight kalau salah. Jadi dikasih warna highlight untuk tanggal yang kita pilih. Juga true. Nah, kurang lebih seperti ini. Kita tes jalankan dulu. Fresh, tambah data, kita klik. Nah, muncul ya datanya. Oke, sekarang kita tes apa? Kita mau isikan produk ya di sini. Di bawah produk kita mau kasih harga. Kita tes. Karena kan produk itu banyak ya. Jadi si user ini nggak perlu mengisikan secara manual lagi produknya. Jadi dia cukup mengisikan atau memilih produk yang sudah dibuat datanya di sini. Nah, nama produk ini ataupun kodenya nanti kita akan tampilkan di data transaksi. Nah, caranya kita perlu ini ya. Nah, saya buat satu function. Ini juga lihat dari tutorial ya. Function query isinya ini saat kita panggil di sini nanti. Nah, ini dia bakal di fetch ataupun dipecahkan data-datanya beberapa bagian, kemudian dikembalikan ke dalam variabel rows gitu ya. Jadi bisa dibilang fieldnya misalkan tabel produk seperti ini, ada tabel produk ya, ada kode, nama, ID, jenis, semuanya ada, dikembalikannya itu ID produk gitu, kode produk, nama produk, semuanya dikembalikan gitu, cuman dipisah-pisah. Nanti kalau kita mau pakainya kita harus memanggilnya satu persatu lagi gitu ya. Nah, jadi kita panggil dulu nih functionnya. Kita mau kan manggilnya apa, produk kan, kita mau mengambil nama produk ataupun kodenya. Lalu kita juga perlu harganya, jadi kita harus memecahkan data tersebut dulu. Kita buat sini select all from table produk ini ya. Nah, untuk memanggilnya gimana? Karena kita kan mau membuat dia dalam bentuk select ya, jadi kita bisa copy ini aja. Nah, namun apa yang berbeda di sini kita lihat dulu. Div class labelnya kita buat berarti jadi produk. Ini ya. Ini aja dulu. Produknya apa? Gitu. ID-nya kita buat produk itu. Jadi berbeda ya ID-nya. Name-nya kita buat nama produk atau kita sesuaikan dengan database-nya.
Ya, betul, nama produk, kelasnya from control. Nah, di sini yang berbeda. Ini kita tadi kan dikembalikannya apa? Fieldnya kan dikembalikan oleh si function ini. Yang kita isi di sini dia kembalikan dalam bentuk tabel yang kita isi di sini, kita panggil. Dia mengembalikan field-fieldnya. Ada ID, kode, nama dan berbagai. Nah, sekarang kita memecahkannya lagi. Kita